Goto dan TikTok secara resmi mengumumkan kerjasama di Indonesia untuk membangun sektor e-commerce. Berbagai bentuk kerjasama TikTok menginvestasikan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,4 triliun rupiah untuk komitmen jangka panjang dalam mendukung operasional Tokopedia. TikTok Shop nantinya akan menguasai sekitar 75% saham Tokopedia dan sedangkan sisanya yaitu sekitar 25% tetap akan dimiliki oleh Goto. Ditegaskan bahwa kemitraan TikTok dengan Tokopedia tak berpengaruh pada porsi kepemilikan saham Tokopedia di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk selaku grup perusahaan yang menaungi Tokopedia. Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan juga pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye beli lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Ya, setelah sempat ramai soal TikTok Shop ini beberapa bulan yang lalu, pemirsa, hari ini platform belanja online kembali beroperasi seiring dengan kerjasama yang kemudian dijalin dengan Tokopedia. Kita akan membahasnya langsung dengan Eksekutif Director Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Arsy Andini. Selamat siang, Mbak Arsy. Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mbak Arsy. Mbak Arsy, ini TikTok Shop kan resmi kembali dibuka di Indonesia dengan kemudian menjalin kerjasama dan juga berinvestasi dengan Tokopedia dengan nilainya ini sekitar 23,4 triliun rupiah. Nah, seperti apa tanggapan IDEA soal kembali beroperasinya TikTok Shop di Indonesia? Ya, jadi betul adanya Mbak, seperti yang kita tahu, kami Asosiasi E-Commerce Indonesia sangat mendukung semua inisiatif dan bentuk kerjasama yang mengarah pada pengembangan ekonomi digital di Indonesia, terutama di bidang perdagangan melalui sistem elektronik PMS atau e-commerce ya. Kami berharap memang dengan kemitraan dua platform besar ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan industri dan juga pasar digital Indonesia yang tentu akan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena jika kita melihat titik berat kolaborasi kedua manajemen yang mendorong pada peningkatan kualitas dan penjualan produk lokal tentunya, hal ini sudah selayaknya kita sambut baik karena membuka peluang lebih besar lagi bagi para pelaku UMKM pertama, yang kedua industri lokal akan terdorong lagi serta industri artisan untuk bisa berkembang dan menguasai pasar dalam negeri sesuai dengan harapan kita semua ya, bahwa bagaimana kita menjadikan pasar digital ini sebagai akses pasar yang paling promising ataupun bisa dimanfaatkan oleh seluruh perdagangan di dalam negeri. Oke, Mbak Arsy, ini kan kalau kita tahu e-commerce ini sudah menjadi keniscayaan begitu ya. Dari IDEA sendiri, bagaimana melihat peta industri e-commerce di tanah air, apalagi dengan masuknya TikTok Shop begitu yang notabene ini adalah perusahaan asal Cina begitu ya, dan juga sekarang masuk menjadi bagian dari pemilik saham mayoritas di Tokopedia. Ya, memang kalau misalnya kita lihat pasar industri digital ini kan memang masih terus berkembang ya Mbak. Pada dasarnya seluruh platform e-commerce ini mencoba melayani dengan service ataupun berbagai produk-produk yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tentunya kita percaya TikTok dan Tokopedia dua perusahaan digital yang sangat dekat di hati masyarakat dan tentunya bisa menjadi corongnya untuk para pelaku UMKM ini nih untuk memanfaatkan akses pasarnya. Dan tentunya di situ bisa berpromosi secara luas, bukan hanya sebagai reseller, dropshipper, dan lain-lain. Bahkan untuk produsen pun memanfaatkan pasar digital ini sangat menjadi kanal utama yang sangat tepat. Karena ibaratnya kalau kita compare ya, mereka buka di toko offline, misalnya harus bayar bayar sewa dan lainnya. Di sini tidak ada fix cost, tapi mereka bisa mendapatkan buyers dari manapun gitu. Nah, memang misinya seperti itu, kita mendorong terus ekonomi digital dengan perluasan dan juga dinamisnya platform digital yang akan tergabung ini. Nah, ini dengan kolaborasi keduanya, lantas bagaimana menurut Anda pengaruhnya atau apa dampaknya begitu ya pada perkembangan industri e-commerce di tanah air? Ini mengingat dua-duanya ini kan baik Tokopedia maupun TikTok Shop dulu adalah dua pemain raksasa begitu.
Ya, memang kalau misalnya kita lihat ya, buat platform digital sekarang kan investor pun lebih berhati-hati juga untuk para pelaku PMS-nya tadi di marketplace, terutama usaha mikro dan kecil. Pendanaan juga masih terkendala untuk bisa naik kelas. Jadi memang kendalanya adalah juga talenta digital. Jadi misalnya kita ngomong challenge ya Mbak, lalu ada logistik juga, tantangan geografis dan infrastruktur logistik di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa banyaknya tantangan, perlunya kita bersinergi dengan pemerintah dengan memberikan regulasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi platform e-commerce-nya memberikan akses pasar yang memang adil, seperti itu. Dari UMKM tinggal memanfaatkan peluang ini, dan dari konsumen sendiri, dan khususnya perlindungan konsumen sendiri, mereka juga harus bisa arif dan bijaksana nih kita bicarakannya dalam bertransaksi. Karena sebenarnya transaksi di offline juga harus hati-hati, tapi transaksi di online juga perlu hati-hati, karena semua kemungkinan itu bisa terjadi kalau ada kesempatan kan. Jadi memang edukasi konsumen harus berjalan, regulasi inklusif berkelanjutan, dari platform memberikan akses pasar digital yang banyak, UMKM ambil peluangnya, seperti itu. Ada kekhawatiran akan terjadi monopoli begitu Mbak? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara marketnya, semua ada marketnya masing-masing gitu. Tapi kita tidak bicara monopoli dari sisi bisnis, tapi kita bicara potensi dari untuk seluruh pedagang kan, karena yang diributkan bagaimana UMKM tetap dapat porsi yang lebih besar, seperti itu. Nah, ini peluangnya ada, tapi kesiapan akan UMKM ini jadi PR bersama gitu. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan bersama. Dari kami IDEA terus berkomitmen untuk mendorong literasi digital UMKM tersebut untuk bisa memanfaatkan akses pasar ini gitu. Jadi dari sisi persaingan bisnis dan lain-lain, memang kalau misalnya dirasa adanya tidak keseimbangan kan sudah tahu ya melapornya kemana untuk persaingan bisnis, kata KPPU dan lainnya. Jadi kita dari platform digital spiritnya sama Mbak, kita ingin terus mendorong ekonomi digital, kasih akses pasar yang besar supaya perekonomian kita tahu ya 70% ekonomi digital dari e-commerce, dan itu terus berkembang. Dan ini momennya tepat sekali di Harbolnas 12-12 ini, karena memang bisa dibilang Harbolnas ini kan movement yang udah historical ya. Dengan tahun lalu itu aja income-nya tuh bisa mencapai 22,7 T dalam waktu 2 hari. Nah, sekarang kalau Harbolnas yang IDEA manage, kita 3 hari dan 2 harinya produk lokal gitu. Jadi berbagai upaya dari industri memang kita upayakan untuk terus mengiringi ya berbagai mungkin isu negatif, kita alihkan ke positif, masih ada potensinya, kita fokus di sana saja. Seperti itu. Terakhir mungkin tips and tricks-nya begitu bagi para pemilik platform lokal yang asli Indonesia begitu ya, ini harus meningkatkan daya saing agar persaingan tetap kompetitif dan juga fair di level playing field-nya. Ya, bagi platform lokal teruslah meningkatkan kualitas pelanggan, banyak program loyalty konsumen, dan berikan servis yang terbaik sesuai dengan karakteristik user Anda, karena memang seluruh platform digital sifatnya memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, dan terkait barang dan lain-lain. Apabila memang produk kita mau bersaing di produk impor, kita harus meningkatkan kualitas, karena konsumen ini sebenarnya tidak masalah mensubstitusi atau mengganti barang mereka yang biasa mereka beli impor jadi belinya lokal, asal itu memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi peningkatan kualitas produk juga harus dijaga, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Eksekutif Direktur Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Mbak Arsy Andini atas waktunya, dan salam sehat selalu Mbak Arsy.